Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Cancer? Oke, kita lanjutin lagi readingan sebelumnya. Ada kabar apa lagi nih untuk Cancer ya? Oh ya, gimana lur kabarmu lur? Monggo absen dulu ya. Dari kota mana nih sedulur yang hadir ya? Monggo silahkan. Oke, seperti biasa readingan ini sifatnya general. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Ketemu lagi nih sama Cancer. Kok aku ngerasa deg-degan ya? Ada apa ini Cancer? Apakah ada something di sini? Ya udah disimak aja ya. Kayak biasa kita modenya belak-belakan apa adanya. Baik dan buruk semuanya akan saya sampaikan di sini. Oke, bagaimana nih kondisi Cancer ke depannya? Tuh. Ada apa ini? Ada apa, lur? Kenapa lagi denganmu? Year of Pentacles. Oke. Wow. Cancer, what? Ada apa denganmu? Kayak gini ya. Saya ngerasa cukup banyak teman-teman Cancer di bulan ini sedang merasa tertekan banget dengan situasi dan kondisi gitu. Kamu ngalami kebingungan. Ada nggak di antara kamu yang kayak bingung gitu loh? Aku nih harus gimana? Aku harus bagaimana lagi gitu loh ya? Kamu tuh sudah berusaha ya mengenai sesuatu yang salah, ya sudahlah ya. Semua orang pasti punya kesalahan, semua orang pasti punya kekeliruan gitu loh. Dan di sini saya ngerasa Cancer banyak yang sedang berusaha untuk memperbaiki diri ya, banyak juga yang sudah mulai menyadari bahwa banyak juga dari segi perilaku ya atau sifat kamu sebelumnya itu negatif atau kurang baik. Banyak di antara kamu yang nyadari hal itu sih sebenarnya. Dan di sini memang ya Cancer sekali lagi ini lagi berproses loh ya. Itu Cancer lagi berproses dan gini ya, kalau aku rasa ya ini dari segi Cancer itu sendiri secara sifat atau karakter ini udah mending ya, jujur ya, saya belak-belakan aja itu udah mending gitu loh, nggak kayak beberapa bulan sebelumnya. Ada nggak? Saya coba ingat dulu ya, kalau nggak salah di Juli kemarin ya, Juli atau Juni tuh ada tuh yang saya bener-bener greget ya sama Cancer gitu loh ya. Karena banyak tuh orang-orang Cancer yang ya gitulah, overthinkingnya parah lah, yang sifatnya beginilah, yang begitulah, kayak gitu. Jadi gerem aja. Tapi syukur alhamdulillah sih di sini kurasa Cancer sudah banyak perubahan ya. Oke, kayak biasa ya, videonya ini nggak diedit, jadi apa adanya, segala suara di ruangan saya akan kedengaran. Dan ini kondisi Cancer memang lagi ngerasa serba salah, merasa bingung dengan keadaan yang mungkin sedang dihadapi oleh Cancer itu sendiri gitu loh ya. Sebenarnya kalau bicara tentang rezeki kamu bagus sebenarnya bulan ini ya. Cuman ya gini ya, Cancer sedang menghadapi situasi gejolak batin. Dah, itu aja. Kalau tentang rezeki saya nggak terlalu gimana-gimana sih.
karena cukup bagus gitu ya. Cuman memang gejolak batin ini lagi-lagi tentang lingkungan ya. Saya ngerasa Cancer sedang menghadapi pasangan, orang terdekat, lingkungan. Ini kayak menyalahkan Cancer gitu loh. Why? Gitu. Kamu ngerasa seperti selalu disalahkan, bahkan kamu selalu ngerasa kayak apapun yang kamu lakukan tuh terasa serba salah gitu loh bro. Ada nggak di antara kamu yang mungkin ngerasakan hal itu? Ya. Padahal satu sisi ya, ya sudah lah gitu, yang ya sudah lah gitu loh ya. Karena di sini kalau saya ngerasa ada ungkit-ungkitan lagi gitu. Ada di antara kamu yang sedang ungkit-ungkitan. Ya ini vice versa. Bisa Cancer, bisa pasangan Cancer atau orang terdekat Cancer itu sendiri seperti mengungkit kembali gitu loh bahwa oh kemarin kamu di 2 bulan sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya sifatmu begini, karaktermu begini itu kayak diungkit lagi di sini. Jadi ya logika aja sih. Ini Cancer lagi berusaha untuk berbenah diri loh bro, lur ya. Ya ini sekalian tak ungkapkan sekalian lah karena saya yakin banyak yang kepo ke sini pengen tahu kondisi Cancer gimana kan gitu ya. Ini saya belak-belakan aja sih. Cancer lagi berusaha mau berbenah diri gitu loh. Cuman itu tadi please ya siapapun itu di luar sana. Please lah stop berhenti mengungkit. Yang sudah-sudah lah gitu loh. Gak ada gunanya ngungkitnya sudah-sudah gitu loh. Ya, sedangkan Cancer sendiri nyadari bahwa memang banyak kesalahan yang sudah dia lakukan. Ya, di sini sedang memperbaiki diri. Cuman kalau terus diungkit terus kayak gini, diungkit-ungkitan terus kayak gini ya, bagaimana seseorang ini bisa berproses gitu loh, bro. Jadi kasih ruang dulu lah gitu loh ya. Gitu. Karena saya ngerasa memang banyak di antara Cancer yang menghadapi tekanan ya, tekanan lingkungan gitu. Bahkan gangguan kesehatan pun juga kurang apa ya, nggak tahu ya, saya ngerasa tapi gini sih Cancer tuh kadang kayak nggak terlalu peduli dengan kesehatan gitu karena apa, karena seperti sedang fokus sesuatu gitu loh. Jadi terkadang Cancer tuh apapun tuh dihantamnya, diterjangnya demi mendapatkan sesuatu ya. Mungkin kamu sedang berjuang untuk ekonomi, untuk keluarga kamu, jadi nggak peduli mau sakit mau panas mau hujan, itu terus berusaha keras banget kayak gitu loh ya. Bukan maksudnya tidak peduli dengan kesehatan ini karena si Cancer ini memang benar-benar sedang menuju sesuatu gitu loh ya. Oke, jadi di sini apa ya? Saya ngerasa juga ada kekecewaan juga mungkin. Ya nggak banyak sah mengenai kekecewaan ini, hanya sebagian kecil aja di antara kamu yang ngerasa kecewa gitu bahwa kamu itu berusaha untuk mengerti dia, memahami dia, ya kan? Kamu berusaha loh nih memahami dia, tapi dianya itu kayak, aduh gimana ya? Selalu memandang kamu kayak serba, memandang kamu tuh seperti sebelah mata. Mereka itu masih menilai kamu seperti yang dulu gitu loh. Ya, tapi ya sudah lalu ya. Sekarang tuh kalau pesanku Cancer untuk bulan ini memang ya ini tidak cuman Cancer ya, hampir merata, hampir semua orang ngalami capek, lelah ya. Capeknya itu double-double gitu loh. Cancer pun juga sama. Cancer ngerasakan capek ini double-double gitu. Ya capek fisik iya, capek pikiran iya, capek batin juga iya, iya kan? Oke. Ya. Tapi di bulan ini ya walaupun kondisi agak hangat ya, situasi dalam waktu dekatnya agak hangat, lebih kepada ke Cancernya, semuanya tuh banyak kayak nuju ke Cancer, yang nyalahin lah, yang inilah, yang itulah. Tapi di sisi lain banyak keberkahan loh kalau kerasa ya. Tapi nggak tahu ya kamu bisa peka atau enggak tentang itu, saya nggak tahu lah. Cuman kalau kamu bisa peka, kamu bisa ngerasakan banyak keberkahan sebenarnya. Ya,
Ya keberkahannya ya dari diri kamu sendiri. Sekarang kondisinya semakin ke depan semakin membaik, kamu lebih bijak ya. Sekarang Cancer lebih bijak sih, lebih bijak, lebih tenang gitu loh. Dan memang kondisi Cancer ini lagi nggak mau ganggu orang. Cancer lagi pengen sendiri dengan hidupnya sendiri, dengan dunia dia sendiri. Pengen bener-bener nggak mau ganggu, nggak mau diganggu dan nggak mau ngeganggu gitu loh. Ya. Karena kondisi lingkungan dari orang-orang Cancer ini memang membuat Cancernya capek banget, tertekan banget dengan sifat-sifat orang di sekitar Cancer itu sendiri gitu loh, Lur, ya. Tapi ada sisi positif di sini, Lur. Kenapa? Em, Ketika kamu ngerasakan banyak tekanan dalam kehidupan kamu, saya yakin ini adalah sebuah proses pendewasaan diri gitu loh. Kedepannya kamu akan mempunyai mental jauh lebih kuat, kamu bisa lebih dewasa, kamu lebih bijaksana, kayak gitu loh ya. Hmm. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini ada nggak di antara kamu yang mungkin ya baru-baru ketemu seseorang yang baru berchemistry, ada yang lagi berbunga-bunga ya dengan seseorang, lagi jadi falling in love. Siapa nih? Atau ada di antara kamu lagi ketemu dengan seseorang yang mungkin kamu rindukan banget, dan ini vice versa, memang ada orang yang pingin banget ketemu kamu. Ini bisa Cancer atau orang yang berkaitan dengan Cancer itu sendiri. Nggak tahu sih, pingin banget ketemu. Seperti ada sesuatu yang ingin dia ceritakan, yang ingin dia ungkapkan gitu loh, yang ingin dia jelaskan. Kayak gitu ya. Kedepannya untuk bulan ini Cancer lebih banyak fokus ke dalam dirinya, lebih ke spiritual ya kalau aku rasa. Ketenangan, Cancer sedang mencari ketenangan, berusaha berdamai dengan kenyataan. Ya memang itu yang harus kamu lalui gitu loh. Kedepannya ya ini harus kamu lalui. Kamu harus belajar menerima kenyataan, berdamai dengan kenyataan, berdamai dengan dirimu sendiri gitu loh ya. Please jangan insecure lagi, dan overthinkingnya tolong sekali lagi diperbaiki ya. Bagi kamu yang ngerasakan, tolong deh, overthinkingmu ini perlu kamu perbaiki. Di sini ada kabar baik sebenarnya ya, Lur ya. Cuman ntar ya. Ini masuk tanggal 20 nanti sih. Nanti diamati sendiri ya tanggal 20 sampai akhir bulan. Saya tidak tahu di tanggal berapanya, cuman rentan waktu ya. Tanggal 20 sampai akhir bulan itu hal baik apa, kebahagiaan apa ya kamu rasakan sendirilah. Ini bisa tentang rezeki. Ya rezeki luas loh ya. Itu. Ada kabar tentang momongan, ada kabar kehamilan, cuman persentasenya kecil. Di bulan ini lagi banyak yang ya gini sih. Nggak banyak di antara Cancer, cuman sekitar mungkin 10 sampai 15% atau 20% dari orang-orang Cancer yang akan dapat kabar kehamilan sih. Amin ya, ya banyak-banyak berdoa loh ya. Please doa sekali lagi, karena itu urusan Tuhan lah kalau masalah itu ya. Saya hanya ngasih gambaran doang gitu. Ya semoga kabar ini bisa membuat kamu bisa lebih bahagia dengan si doi, amin. Tapi di sisi lain, ini tak kasih tahu lagi ya. Tentang kabar kehamilan ini bisa positif, bisa negatif, Lur, gitu. Positifnya ya untuk kamu yang sudah nikah, positif ya, karena udah lama kayak menantikan gitu. Negatifnya untuk kamu yang belum nikah nih, hati-hati, wis ya, hati-hati dah. Lu belum nikah, lu punya pasangan, ya udahlah, zaman sekarang kikuk-kikuk hal-hal yang kikuk-kikuknya itu udah kayak kacang goreng lah ya. Kita semua paham lah ya, kita semua udah dewasa kok di sini kan. Cuma tak kasih tahu, hati-hati. Jangan sampai keceplosan di dalam nih. Ini belendung, balonnya kacau loh, drop loh, hancur loh. Saya nggak nakut-nakuti, nggak. Ya, lebih baik lu sadarin dari saat ini daripada
menyesal nantinya. Kenikmatan sesaat itu hanya akan menyengsarakanmu. Kayak gitu loh. Nanti kalau udah nikah kamu puas-puasin lah, bosen-bosen, serius. Ya masalah kikuk tuh bosen sendiri nanti. Oke, selanjutnya lagi. Sisi positifnya tentang dari diri Cancer perubahannya banyak banget ya. Ya, saya seneng banget pada akhirnya saya bisa ngerasakan energi kestabilan di dalam dirimu gitu loh. Karena ini yang sedang kamu tuju, ketenangan. Ya, untuk lingkungan kerja Cancer di sini orang-orang di sekitar kamu ya saya belak-belakan memang nggak tahu kayak ngebuat kamu bener-bener capek ya. Ini capek fisik iya, pikiran iya, perasaan juga iya gitu. Ini komplit gitu. Jadi ya pesanku ke depannya Cancer, perkuat pondasi spiritual kamu, peribadahan kamu, karena itulah penyeimbang kamu di situ. Ya, karena seperti yang ku bahas sebelum-sebelumnya bahwa diri kamu ini harus kamu perhatikan, harus kamu kendalikan. Kalau nggak bisa kendalikan diri ya akan kayak kemarin lagi, banyak errornya lagi gitu loh, banyak ke distract-nya lagi gitu loh. Makanya please pondasi kamu itulah ya agar kamu bisa seimbang menjalani segala sesuatu ke depannya. Kan bener kan, nyambung sekali. Udah kuduga, makanya tadi agak deg-degan saya Lur. Ya jadi please, ya ini gini loh, tak kasih tahu ya. Bulan ini bulannya hawa bulan ini ya, hawa Agustus ya, ini panas. Rawan cekcok, rawan ribut, rawan konflik dengan orang. Tak kasih tahu. Makanya teman-teman yang hadir ke sini ya please ya, jaga dirimu, jaga batinmu, hindarilah konflik. Jangan terlibat masalah. Capek, ini akan nguras energi kamu, bener-bener nguras. Dan please tolong jangan terlalu kamu tanggapi orang-orang yang mungkin nyenggol kamu, nyinggung kamu, ngomongin kamu. Memang banyak nih yang lagi ngocehin kamu atau ngerasanin kamu, dan saya tahu, Cancer pun juga tahu gitu loh. Kenapa? Karena Cancer itu di bulan ini kepekaannya tinggi, intuisinya kuat, batinnya tajam. Ya tidak semua, cukup sekitar 60-70% Cancer itu mempunyai kepekaan itu. Ya ini alami lah sebenarnya, bukan karena ada goab-goaban, wah nggak ada, ini sifat alami manusia. Semua orang punya ketajaman batin kok, gitu loh. Cuman ya kadang-kala ada on, ada off-nya. Di bulan ini lagi on banget nih tentang kepekaan batin ya gitu. Jadi firasat Cancer tajam. Dan sekali lagi hati-hati ya, tak kasih tahu lagi ya. Ya ini untuk kamu yang mungkin ngerasa bahwa dirimu itu agak berbeda dengan orang lain, dalam arti ya mungkin kamu ngerasa kayak dirimu tuh ada sesuatu yang lebih gitu lah ya. Hati-hati dengan ucapan. Sabdo dadi ya, sabdo pandito ratu. Si pahit lidah gitu loh. Ya mana-mana itulah, ngerti lah ya. Mana-mana yang saya sebutkan tadi, ya ini hanya untuk orang tertentu aja yang mungkin ngerasakan hal itu. Hati-hati, please jaga lisan kamu, karena saya khawatirnya kasihan nanti sama orang yang mungkin nggak sengaja kamu sebut. Ya, kalau sempat kun fayakun kejadian gimana? Kasihan nggak kira-kira? Ya dampaknya bukan kepada orang yang mungkin kamu sebut itu, tapi dengan keluarganya. Misalkan nih ada orang yang sudah punya rumah tangga nih, kamu asal mungkin kamu keceplosan atau nggak sengaja nyebut, wah nanti dia sengsara. Lah ya, kalau dia sengsara ya anak istrinya gimana nantinya? Itu loh yang saya maksud. Jadi hati-hati ya. Ini hanya sebagai pesan saja untuk orang-orang tertentu. Oke, sekali lagi ini hanya sebatas kartu-kartuan biasa, kertas-kertas biasa ya. Ini hanya sebagai sarana saja ya. Oke. Gak tau ya, saya tuh kalau ngereading Cancer itu kayak ada chemistry tertentu, ada aura-aura yang mungkin kamu juga ngerasakan. Oke. Lur, lanjut lagi ya. Saya kasih tahu lagi di sini, saya kasih clue lagi. Saya ngerti kondisi kamu sebagian besar di antara Cancer memang berusaha untuk kuat ya menghadapi segala sesuatu, terutama lingkungan, orang-orang terdekat, termasuk sifat-sifat pasangan kamu yang benar-benar kayak nguras energi kamu, sangat membuat kamu capek. Ya satu hal ya,
Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang kuat, yang sabar, yang punya mental, ya, yang setangguh ini kalau kamu nggak diuji dengan orang terdekat. Ujianmu yang nggak jauh-jauh dari orang terdekatmu sendiri di bulan ini. Oke? Gitu. Ujian kamu tentang lingkungan kamu sendiri ya. Kemudian sisi lain positifnya, saya sudah katakan tadi di awal, keberkahan itu banyak sekali. Tergantung kamu peka atau tidak. Gitu aja. Oke, nah lanjut untuk kamu Cancer di sini. Ya di bulan ini saya kasih clue lagi untuk kamu yang single parent ya. Please jangan terburu-buru untuk ngebuka hati. Ya lebih baik kamu kenali dulu setiap orang yang hadir dalam kehidupanmu dan di bulan ini, yang mampir, yang singgah, yang kenalan lah, yang apa. Please kenalin dulu. Oke? Hati-hati, bener-bener hati-hati. Kenapa? Karena saya khawatirnya kamu mudah terjebak cinta lagi. Ya, ini tak kasih tahu, hati-hati. Karena gini, saya khawatirnya kamu terjebak dengan orang yang salah lagi sih. Tapi ya balik ke kamu lagi loh ya. Tergantung dari sudut pandangmu, tergantung dari penilaian kamu gitu loh. Saya hanya ngasih gambaran doang bahwa di bulan ini siapapun yang deket sama kamu atau kamu mungkin mau deket dengan seseorang, please pahami, kenali dulu. Ya, jangan gampang terlena, jangan gampang terbuai. Ingatnya sudah-sudah, itu aja kuncinya. Oke? Saya yakin track record kamu itu banyak banget tentang ya gitulah orang-orang yang pada akhirnya kok ngecewakan ya gitu loh. Dimana menurutmu baik ternyata nggak baik. Begitulah kehidupan lur gitu loh. Hati-hati ya. Karena di bulan ini sih memang ada orang yang mendekat sama kamu dan tadi clue-nya juga kan ada orang yang ingin ketemu kamu gitu loh. Nah, orang ketemu kamu yang ingin ketemu kamu ini nggak tahu ya, saya ngerasa ya ini bisa tentang orang yang sudah lalu muncul lagi dan nggak tahu nih kayak gini ada dua sisi ya. Satu, seseorang dari masa lalu ini ada di antara kamu yang sudah terkoneksi atau sudah berkomunikasi dan tapi kamu ngerasa kayak diganggu nih sama dia nih, siapa nih di antara kamu yang diganggu sama mantanmu sendiri atau orang yang sudah lalu lah. Atau mungkin orang yang sudah pernah kamu kenal tapi kamu nggak suka sama dia tapi dia masih ngejar kamu sampai hari ini. Ya, kamu harus hindarin itu sih kalau bisa ya. Karena saya ngerasa hawanya pun juga nggak enak lur gitu loh. Ya. Tuh satu. Yang kedua ya masalah orang dari masa lalu kamu ya balik ke kamu lagi sebenarnya sih. Yang jelas clue-nya adalah dia tak seindah pelangi. Itu aja. Ya, karena kenapa? Karena saya khawatirnya dari orang masa lalu kamu ini muncul ngejar kamu, pengen ketemu kamu, hanya sekedar penasaran doang sama kamu. Atau bisa jadi kamu hanya dijadikan bahan pelampiasannya dia, atau hanya sebagai batu loncatannya dia. Itulah tadi kenapa saya tegaskan, please kenali dan pahami gitu loh. Karena dia nggak sama dengan yang dulu gitu. Sangat pasti ada perubahan. Dia berbeda banget. Makanya kamu harus mengenali ulang. Gitu aja sih. Dan sekali lagi saya tegaskan untuk Cancer yang single-single, kamu di bulan ini rawan untuk jatuh cinta dengan seseorang. Seperti ya nanti amati sendiri ya, semoga nggak sampai kayak gitulah gitu loh. Cuma tak kasih tahu aja, kamu bisa gampang terlarut dengan seseorang di sini gitu loh. Ya mungkin karena satu sisi di antara kamu memang butuh seseorang yang bisa kamu ajak ngobrol, kamu ajak cerita. Sebenarnya itu aja sih yang dibutuhkan gitu loh. Ya, kamu cuma butuh itu, pengen temen ngobrol lah, cerita lah, curhat lah atau apa. Cuman ya namanya cinta itu tumbuh karena kenyamanan. Dan ini
orang yang akan berkoneksi sama kamu nih nggak tahu, saya ngerasa energinya kuat, auranya bagus, dan ini bisa ngebuat kamu nyaman. Inilah saya khawatir kamu terlena lagi gitu. Artinya terlena ini kamu nggak kamu lupa untuk mengenali dia, memahami dia gitu. Kamu sudah langsung ke bawah perasaan lah, ini tenggelam kamu nanti ya. Tuh lanjut hubungan kamu di bulan ini. Ini ada pihak ketiga yang recokin dalam hubungan kamu. Ya, pihak ketiga ini maksudnya di luar hubungan kamu ya, di luar antara kamu dan dia gitu loh. Ini bisa tentang keluarga, teman, sahabat gitu. Ngompor-ngompori, hati-hati aja ya. Banyak kompor di luar sana. Ya, lagi-lagi di sini untuk hubungan Cancer, nggak tahu, saya ngerasa memang dari segi Cancer sendiri kayak bingung gitu loh sebenarnya, ini mau gimana sih hubungan ini tuh gitu loh. Mau dia tuh apa, itu aja yang kerasa banget. Kamu kayak selalu bertanya, ini hubungan ini mau dibawa kemana, dia maunya gimana. Kamu ngerasa serba salah, dia suka nyalahin kamu terus gitu. Padahal kamu sudah berusaha untuk menunjukkan yang terbaik gitu loh, bahwa aku nih sayang kamu, aku cinta kamu gitu loh. Kamu Cancer tuh kayak gitu loh kalau aku rasa ya. Nah, cuman ya itu tadi sih, memang godaan ya. Saya ngerasa memang ada godaan di sini. Ya ini vice versa, ya vice versa, bisa Cancer, bisa pasangan Cancer itu sendiri yang memang ada juga yang sedang ngedekat gitu ya. Ya, seseorang yang sedang ngedekat di sini itu gini ya, saya tidak menangkap tentang energi orang ketiga. Cuman saya hanya ngerasa ini orang memang lagi dekat dengan seseorang yang sedang berkoneksi juga. Ya mungkin untuk hiburan, ya untuk fun, untuk happy doang, ya kan, bisa jadi ke arah itu loh. Kayak gitu. Tapi ya kemunculan orang dari pihak luar hubungan kamu ini memang sangat mengganggu gitu loh. Pada akhirnya sifat pasanganmu entah kenapa kayak bingung banget kamu ngadepin dia, perubahannya tuh kayak gimana ya? Nggak tahu ya, saya ngerasa bingung juga sih dengan perubahan dia ini. Gitu. Sorry ya, saya sampai susah jelasin dengan kata-kata loh, Lur. Oke, nah poinnya adalah ya, ini tak kasih petunjuk lah. Cancer, kalau kamu di bulan ini ngerasa bahwa banyak kejanggalan atau keanehan dalam hubungan kamu dan kamu ngerasa bingung dengan hubungan ini, tak kasih petunjuk satu ya. Bangunlah di jam 12 malam ke atas, ya, jam 12 sampai jam 4 pagi itu waktunya ya. Terserah mau jam berapa, jam 12, 1, 2, 3, 4, nah terserah. Kamu bangun jam itu, sembahyanglah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, berdoalah. Minta petunjuk sama Tuhan, ya. Minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah segala sesuatu yang tersembunyi. Kamu akan ngelihat itu semua nantinya. Dan minta sama Tuhan, kalau memang ini jodohmu ya tolong perkuat hubungan ini gitu loh. Cuman kalau memang ini bukan jodohmu, minta petunjuk juga nantinya. Kayak gitu. Karena nggak tahu ya, saya ngerasa kayak satu sisi mau pergi dari hubungan ini, hati kecil, lagi-lagi nih yang menjadi beban itu hati kecil gitu. Hati kecil kamu tuh masih berharap bahwa masih ada harapan gitu loh. Maksudnya dalam hati kecil kamu tuh, dia ini nanti berubah nggak ya, dia bisa berubah nggak ya, oh nanti mungkin kalau udah tua berubah nih gitu. Nah tapi pikiran kamu, logika kamu selalu mengatakan, aku nggak kuat dengan ini, nggak kuat dengan situasi ini, aku mau pergilah, mau inilah, mau itu. Tapi hati kamu seperti kayak ada yang nahan gitu loh, untuk kamu stay dulu di sini. Ada nggak di antara kamu yang sedang berada di kondisi itu? Ya, jadi di readingan kedua itu saya lebih menarik energi kondisi ya, kondisi dari sebagian orang-orang yang saya reading di sini gitu loh, maksudnya tuh. Kalau di video reading pertama itu saya buka semua lengkap itu ya.
Segala gambaran tuh saya buka semua di situ. Makanya bisa kamu cek di video pertamanya. Itu yang tulisannya Agustus 2025 saja. Yang kalau ada tulisan hari ini berarti lanjutannya. Kayak gitu loh ya. Oke, lanjut lagi. Ya Cancer, di bulan ini saya juga ngerasa apa ya, nggak tahu sih, ngerasa berat banget dan kamu capek banget, tapi saya yakin kamu bisa ngelaluin apapun itu. Ini Cancer ya, saya paham itu, saya ngerti banget Cancer sekuat itu ya. Kamu amazing, saya salut ya. Makanya kadang saya ngereading itu saya nggak segan-segan untuk ngegoreng gitu loh. Kalau memang ada yang salah ya tak kritik bener gitu loh ya. Tapi kan arahnya ke positif gitu loh. Kalau ada yang nggak bener ya tak kasih tahu gitu loh ya. Kenapa saya bisa seberani itu ya, karena saya yakin orang-orang Cancer ini orang-orang yang berjiwa besar gitu loh. Orang-orang yang mampu dan mau menerima kritik gitu loh. Karena ya mungkin banyak di antara kamu yang ngerasa nggak semua orang, nggak sembarangan orang lo bisa nasihatin Cancer ini, ya kan? Hmm. Tapi itu tadi dibalik sisi negatifnya Cancer, hatinya Cancer itu tadi memang orangnya nggak tegaan, ya peduli ya peduli bener gitu, baik gitu orangnya. Ya tapi ya masalah baik dan buruk kembali ke sudut pandang masing-masing sih. Ya udahlah, jadi poinnya adalah di dalam hubungan kamu ini saya dapat petunjuknya cuma satu di sini, bahwa apapun yang sedang kamu lalui di bulan ini ya, alam memang sedang mengajarkan banyak hal untuk kamu. Banyak ilmu di bulan ini kalau kamu bisa melihatnya dengan hatimu. Ya, jangan dengan emosimu. Kamu nggak akan ketemu apa-apa. Gitu loh. Kamu akan merugi ketika kamu melihat suatu masalah itu dengan emosi dan kebencian atau kekecewaan. Tapi ketika kamu bisa melihat ya dari sudut pandang hati, di setiap masalah yang kamu hadapi, saya yakin kamu akan banyak sekali ketemu ilmu-ilmu baru di bulan ini. Itu loh. Jadi mengenai hal baik dan negatifnya apa ya, kamu renungin sendiri. Karena di sini kamu butuh pendewasaan ya. Butuh kedewasaan untuk memahami apa yang ku sampaikan, karena kadang banyak kata-kata kiasan yang ku sampaikan gitu loh ya. Dan udah nggak usah khawatir ya Lur ya, karena sesulit apapun kamu, di sisi lain positifnya lagi adalah alam banyak berpihak ke Cancer. Itulah tadi kenapa saya katakan Cancer banyak yang punya ketajaman, ketajaman batinnya lagi on gitu loh. Jadi alam tuh seperti selalu ngasih tahu ke kamu, selalu ngasih petunjuk ke kamu. Ini ada itu, ada kejadian ini, ada kejadian itu. Itu kayak berputar jalan terus gitu loh ya. Kayak terus berkesinambungan nih. Nah, makanya fondasi kamu, ibadah kamu, biar kamu bisa lebih peka lagi. Termasuk kalau ada orang yang julid sama kamu, ada orang yang mau buruk sama kamu, ya. Kamu tahu, kamu bisa ngerasakan itu. Bahkan orang yang mau berbohong sama kamu, itu kamu juga bisa ngerasakan itu. Ya, walaupun nggak semua Cancer sih. Cuman saya ngerasa memang banyak Cancer di bulan ini yang kayak gitu. Ya nanti direnungi sendiri-sendiri lah soal itu ya. Oke, kita jumpa lagi di next time ya Lur ya. Jika ada salah kata ya saya mohon maaf ya. Ginilah kondisi hostnya, ceplos-ceplosnya ya, ginilah kondisinya. Mau kalian suka silahkan, nggak suka juga silahkan, monggo, bebas saja. Kita jumpa lagi di next time, dan kalau kamu suka, kalau kamu ngerasa ada manfaat dari apa yang gue sampaikan, klik tombol like-nya ya. Itu akan sangat membantu sekali. Oke, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan mental kamu mulai hari ini, sayangi dirimu, cintai dirimu, Cancer. Bye-bye.